Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para gubernur, wali kota, bupati, para direksi BUMN dan BUMD, para mitra internasional, penggiat anti korupsi dan akademisi, rekan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Dewan Pengawas, beserta seluruh genap pejabat struktural dan insan KPK yang saya banggakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti acara ini secara daring di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak Presiden yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia 2023. Yang terhormat Bapak Presiden dan hadirin sekalian, kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian yang kita dapatkan. Secara empirik, korupsi telah terbukti menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di banyak negara di dunia. Oleh karenanya, cita-cita emas tahun 2045 pun akan sulit kita capai bila korupsi belum dapat diberantas secara tuntas dari negeri tercinta ini. Upaya pemberantasan korupsi sudah diupayakan oleh pemerintah sejak lama. Dengan pembentukan lembaga atau institusi baru termasuk pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi dan Revitalisasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang kita kenal dengan Stranas PK. Sayangnya berbagai indikator menunjukkan masih kurang efektif dan tidak efisiennya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita lihat bagaimana skor indeks persepsi korupsi IPK yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini. Indeks perilaku anti korupsi IPAK yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik juga demikian. Terakhir survei penilaian integritas SPI yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur praktek korupsi pada seluruh pemerintahan di pusat maupun pemerintahan di daerah. Responden internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih marak yang ditunjukkan dengan skor nasional yang kian menurun. Bapak Presiden yang saya hormati dan hadirin sekalian, melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, sengaja kami mengambil tema sinergi untuk berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Karena kami merasa sinergi antar semua elemen bangsa perlu diperkuat. Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan dengan pembentukan lembaga unit kerja baru, atau hanya aspek regulasi melalui penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan, atau hanya berdasar pada kinerja aparat penegak hukum. Sinergitas gerak dan seluruh elemen bangsa adalah keniscayaan untuk bergerak maju
Sekali lagi, bukan hanya sinergi antar aparat penegak hukum, tetapi juga sinergi antar pemerintah dan masyarakat, termasuk di dalamnya dengan dunia usaha. Salah satu fenomena yang kami amati adalah perkembangan teknologi informasi. Kami juga menganggap bahwa sinergitas dan penggunaan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan. Pemerintah telah menetapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan Presiden tentang arsitektur SPBN pun telah diterbitkan. Tinggal bagaimana implementasi government teknologi ini diakselerasi dengan pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terhormat Bapak Presiden, salah satu implementasi SPBE adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD. Secara elektronik, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dan hasil pembangunan sejak dari tingkat desa hingga pusat terhubung dalam SIPD. Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan dengan terpadunya sistem keuangan ini selain untuk pencegahan korupsi, tentu saja dapat mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah. Teknologi informasi juga telah mendorong sinergi 14 kementerian lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada sistem informasi mineral dan batu bara Simbara. Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batu bara untuk domestik DMO dapat dimonitor melalui Simbara. Sistem ini memperbaiki tata kelola batu bara secara signifikan, termasuk mencegah illegal mining, penyeludupan ekspor, dan praktek yang merugikan penerimaan negara sejak puluhan tahun. Tahun 2024 ini, sistem ini akan diimplementasikan pada komoditi nikel dan timah. Segenap kelembagaan dan penggunaan teknologi informasi juga telah terjadi pada sistem logistik nasional. Integrasi sistem dan koordinasi 18 kementerian lembaga dan dunia usaha pada pelabuhan laut telah berhasil menurunkan waktu dan biaya di pelabuhan. Dimulai dari 14 pelabuhan besar, kini digitalisasi proses telah melebar pada pelabuhan udara, bahkan 1.400 terminal khusus Tersus. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, upaya pencegahan korupsi untuk jangka panjang kami lengkapi dengan pendidikan anti korupsi berupa penanaman nilai-nilai integritas ke aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini harus dimulai segera, kemudian dapat kita lihat hasilnya pada beberapa tahun atau dekade ke depan. Investasi penanaman nilai-nilai ini kami lakukan berkolaborasi antara lain dengan Kementerian Dikbud dan Ristek, Kementerian Agama dan kelompok masyarakat termasuk guru. Penyuluh anti korupsi telah mencapai lebih dari 3.000 orang. Mereka adalah masyarakat yang siap menyuluh masyarakat lain setelah mendapat pembekalan berupa sertifikasi kompetensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka fokus pada penyuluhan tentang pentingnya anti korupsi pada pelbagai lapisan masyarakat. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, peringatan puncak Hari Anti Korupsi Sedunia kali ini merupakan pengejawantahan dari sinergi pelbagai elemen bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu sekarang hingga besok hari, berbagai kegiatan dilaksanakan yang akan diikuti oleh pelbagai unsur dari pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Unsur masyarakat yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, media, jurnalis. Terakhir kegiatan yang secara khusus kami adakan untuk mencegah suap di sektor swasta. Serangkaian penghargaan akan kami sampaikan. Pemenang lomba penulisan jurnalistik, pelapor gratifikasi inspiratif, lembaga tinggi negara yang berinisiatif dan progresif dalam pengaturan konflik kepentingan. Tentu saja event ini juga menjadi ajang pertemuan para penyuluh anti korupsi Indonesia.
Vokal poin untuk rencana Asistratnas PK, lelang untuk barang-barang gratifikasi, dan bot pameran yang diikuti 46 kementerian lembaga BUMN, di mana 6 kementerian lembaga diantaranya menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung di lokasi yang antara lain pendaftaran NIK dan NPWP serta pelayanan Samsat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan Bapak Presiden untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi bagi negeri tercinta Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.